Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai program tentang mini project saya yang telah saya kerjakan dari lab season 3 hingga lab season 8, dan di sini saya akan menjelaskannya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur program, terus implementasi OOP dan juga inheritance, dan juga implementasi tentang exception handling, dan juga implementasi tentang generator, iterator, dan juga closers, dan juga demo program. Terus yang terakhir yaitu refleksi singkat. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur dari program saya yang dapat langsung kita lihat di sini, di mana dalam struktur program saya ini saya telah menyimpan semua kode dari lesson 3, 4, 5, 6, 7 hingga 8, supaya apabila saya ada kesalahan di dalam kode program tersebut, maka saya bisa membenarkannya langsung dan saya tidak perlu pusing. Dan di mana di dalam perintah ini kita disuruh menyebutkan dua package utama kita dan juga tampilkan struktur folder dan isinya. Dan di mana langsung saja kita lihat di lab season 8 ini, jadi saya membuat satu folder yaitu di dalam user, yaitu smart home, dan di mana di dalam smart home itu saya menyimpan semua kode dari lab season 3 hingga lab season 8. Dan di lab season 8 ini dan di dalam lab season 8 lagi, di situ saya membuat satu folder lagi yaitu smart home dan juga git, yang dimana itu dihasilkan dari hasil git clone. Dan di sini saya akan menjelaskan dua package saya, yaitu ada main dan juga sensor dan juga sensor simulator. Jadi di sini saya menambahkan satu file lagi yaitu sensor. Dan bagaimana sih itu biar bisa menjadi package? Dan di sini jawabannya yaitu kita menambahkan suatu file yaitu bernama init, supaya file-file yang lainnya itu bisa didetek sebagai package begitu. Dan coba kita lihat di dalam cmd cd smart home dan juga cd lab 8 dan juga cd smart home. Jadi saya membuat file-file begitu supaya saya bisa mengetahui path-nya, jadi saya tidak berantakan untuk mencarinya begitu. Dan coba kita lihat di sini, dan dapat kita lihat di mana di dalam smart home ini di lesson 8 saya membuat 3, dan dimana di dalam smart home itu memiliki 3 isi, yaitu pertama satu file yaitu data riwayat.txt, dan juga folder monitoring, dan juga folder sensor. Dan dimana di dalam folder sensor tersebut saya memiliki dua file, yaitu main dengan npm saya .py, dan terus file init supaya mendetek ke package-nya begitu. Dan juga di dalam folder sensor saya menambahkan satu file lagi supaya saya membuat kodenya lebih mudah begitu. Dan di sini saya menambahkan sensor.py dan juga sensor simulator.py dan juga init. Begitulah penjelasan mengenai struktur dari mini project saya. Dan setelah itu saya akan membuka isinya dari mini project saya.
Dan dimana kita akan lanjut ke step kedua, yaitu menjelaskan mengenai OOP dan juga inheritance. Dan dimana sebelum itu saya akan menjelaskan tentang file sensor simulator saya. Jadi di dalam sensor simulator saya ini hanya menjelaskan mengenai import random. Jadi di sini dia memiliki dua method, yaitu def generate temperature dan juga def generate humidity. Jadi def generate temperature di sini yaitu untuk menghasilkan suhu dalam rentan wajar, yaitu 18 hingga 30 derajat Celcius. Dan juga di sini saya tidak menggunakan parameter apapun. Dan juga di sini dia akan mereturn round, yang dimana round di sini untuk membulatkan angka desimal dan random, yaitu 18 hingga 30 derajat. Dan dimana def generate humidity di sini yaitu untuk menghasilkan kelembapan dalam rentan wajar, yaitu 30 hingga 70% begitu. Dan di sini juga saya tidak menggunakan parameter apapun, dan di sini dia mereturn dan meround untuk membulatkan angka desimalnya, dan terus di sini dia ada random untuk mengacak suatu nilai dari 30 hingga 70% begitu. Dan di sini dia ada if name dengan main. Jadi di sini dia akan mengeprint nilai suhu ke dalam generate temperature, yaitu yang berbentuk Celcius, dan yang kelembapan juga sama, dan dia akan mencetak juga yaitu ke persen begitu. Dan seterusnya saya akan menjelaskan mengenai struktur file dari sensor.py saya. Dan di sini saya sudah mengimplementasikan suatu object oriented programming, yaitu saya di sini menggunakan sebuah kelas, dan di mana di sini saya ada dua superclass, yaitu kelas sensor dan juga classroom, di mana inilah salah satu contoh dari implementasi object oriented programming. Dan juga di sini ada kelas penurunan atau bisa kita sebut dengan inheritance, yaitu ada dua kelas, yaitu kelas kitchen dan juga kelas bedroom, yang dimana kelas kitchen ini pewarisan dari sebuah superclass, yaitu classroom. Jadi yang diwarisi itu adalah sebuah fungsi-fungsi dan metodenya begitu. Dan ada kelas bedroom juga, yaitu penurunan atau pewarisan dari superclass, yaitu classroom begitu. Dan di sini juga saya ada kelas riwayat iterator. Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai from sensor simulator import generate temperature dan juga generate humidity. Jadi di sini dari folder sensor ke file sensor simulator dia mengimport generate temperature dan juga generate humidity. Dan dimana di dalam yang from datetime import datetime di sini dia akan mengimport sebuah waktu begitu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas sensor. Dan dimana di dalam kelas sensor ini yaitu untuk merepresentasi dari sensor suhu dan kelembapan. Dan di sini saya memiliki 3 metode, yaitu def init, def string, dan juga def generate riwayat. Dan dimana def init di sini berlaku sebagai konstruktor, dan dia menggunakan parameter self, yang dimana self di sini dia untuk mendefinisikan sebuah objek itu sendiri, dan juga nama dan juga string. Dan dimana self.name sama dengan name, jadi di sini dia menyimpan nilai nama ke self.name begitu. Dan self.timestamp sama dengan datetime .now. Jadi di sini dia untuk menyimpan nilai suatu sensor begitu. Dan di sini ada self.history sama dengan list. Jadi di sini dia untuk menyimpan nilai sebuah history dari sensor begitu. Dan di sini juga ada self data. Jadi dia akan menyimpan sebuah nilai dari sebuah riwayat begitu. Riwayat temperatur dan juga
Humidity begitu. Dan di sini saya akan menjelaskan if not 0 time 50. Jadi jika temperatur tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 50, maka dia hasilnya true. Dan apabila false, maka dia akan melemparkan, jadi rise ini dia akan melemparkan value error. Jadi dia akan nge-print suhu tidak valid. Jadi dia akan menampilkan suatu output yaitu suhu tidak valid begitu. Dan juga di sini yang derajat sama saja, dan jika humidity tidak kurang daripada 0 dan dia lebih dari 100 dan humidity tidak kurang daripada 0 dan tidak kurang daripada 100, maka dia sudah true. Dan apabila false, maka dia akan melemparkan value error dan dia akan mengeluarkan output yaitu kelembapan tidak valid. Nah, dan juga di sini ada def string, di mana def string di sini dia supaya menghasilkan nilai sebuah string. Dan juga di sini saya menggunakan parameter sebuah self yang untuk mempresentasikan objek itu sendiri. Dan juga di sini ada waktu sama dengan self dot timestamp dot start time. Nah, jadi di mana di sini dia akan mengeluarkan output yaitu year, month, day, hours, minute, dan second. Jadi dia akan menghasilkan tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik begitu. Dan dia akan mereturnnya yaitu ke self name, jadi waktu. Habis itu dia akan melanjutkan ngeprint suhu, round, self data, temperatur, dan juga kelembapan round, self data, humidity. Jadi di mana di sini round untuk membulatkan nilai desimal tersebut. Dan ada metode yang ketiga yaitu def generate riwayat, yang mana def generate riwayat ini ya untuk mengenerator riwayat data suhu dan kelembapan tanpa menyimpannya ke file begitu. Dan di sini saya menggunakan parameter self dan juga jumlah data sama dengan 12, di mana jumlah data sama dengan 12 ini dia akan mengulang datanya selama 12 kali, dan ini interval detik sama dengan 5. Jadi di mana interval detik sama dengan 5, dia itu akan mempresentasikan objek data itu per 5 detik sekali. Jadi selama pengulangan data selama 12 kali itu yang dihasilkan tuh dari waktu 5 detik sekali begitu sensornya. Dan di sini for inch range dia untuk menampilkan jumlah data begitu, yaitu timestamp daytime.now data sekarang, suhu sama dengan generate temperatur, dan juga kelembapan sama dengan generate humidity. Jadi suhu ini dia untuk menampilkan suatu suhu secara acak, dan juga ini untuk menampilkan kelembapan secara acak. Dan generate temperatur dan generate humidity ini diambil dari sensor simulator.py. Dan di sini juga saya menggunakan generator, salah satu generator yaitu berupa yield, yang dimana dia di sini yang menghasilkan timestamp, temperatur, dan humidity. Dan dimana time.sleep di sini interval detik. Jadi dimana time sleep ini dia akan menjedah waktu begitu. Jadi supaya dia berasa real time begitu. Dan kelas kedua yaitu ada namanya classroom, yang dimana classroom ini yaitu bertujuan untuk merepresentasi dari sebuah ruangan yang memiliki sensor dan waktu pencatatan. Dan dimana di sini dia hanya memiliki dua metode yaitu def init dan juga def get info.
Dan dimana def ini dia berlaku sebagai konstruktor, yaitu parameternya yaitu self dan juga nama ruangan dan juga string. Jadi self dot name dot nama ruangan sama dengan nama ruangan, jadi menyimpan nilai dari nama ruangan dan juga self sensor. Jadi di dalam sensor ini dia akan mengeluarkan output yaitu sensor dan nama ruangannya begitu. Dan di sini juga ada def get info, yaitu yang berupa string begitu. Jadi dia akan mereturn nama ruangannya yaitu self nama ruangan dan juga suhunya berapa begitu. Dan di sini ada suatu inheritance kelas pewarisan dari sebuah superclass yaitu classroom, dan dimana di sini ada kelas inheritance atau kelas pewarisan dari superclass yaitu kelas kitchen yang mewarisi metode dan fungsi dari superclass yaitu classroom. Dan dimana di dalam kelas kitchen ini dia merepresentasi sebuah ruang dapur dengan mode memasak, dan dia memiliki 3 method yaitu def init, habis itu def status masak, dan juga def estimasi kenaikan suhu. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Jadi def init ini dia berlaku menjadi konstruktor yang dimana dia di sini menggunakan parameter yaitu self, nama ruangan yaitu string, dan juga cooking mode yaitu bowl sama dengan false begitu. Jadi di sini saya menggunakan super init nama ruangan. Jadi self cooking mode di sini menyimpan nilai dari cooking mode begitu. Jadi dan seterusnya. Jadi di mana di sini dia akan menyimpan nama ruangan dan juga cooking mode begitu. Dan di sini ada def status memasak, dia menggunakan parameter self yaitu berupa string, dan dia akan mereturn aktif jika self cooking mode ada, dan apabila tidak ada maka dia akan tidak aktif begitu. Dan di sini ada def estimasi kenaikan suhu yaitu self yaitu menggunakan parameter self yang bertipe float, dan suhu awal yaitu self sensor sama dengan data yaitu temperatur, dan kenaikan jadi 3.0 jika self cooking mode dan kenaikan 3 jika dia jika menyimpan nilai cooking mode tersebut dan dia memulai dari angka 00. Dan suhu baru dia jadi suhu baru ini dia jadi dari suhu awal ditambah kenaikan. Nah, jika self sensor data humidity lebih besar daripada 80, maka dia akan melempar value error. Jadi dia akan mengeluarkan output yaitu kelembapan dapur terlalu tinggi, dan dia akan mereturn round untuk membulatkan nilai desimal itu ke dalam suhu baru begitu. Dan setelah itu saya akan menjelaskan mengenai kelas bedroom, yaitu inheritance dari superclass yaitu classroom, yang dimana untuk merepresentasi kamar tidur dengan status mode tidur, dan dimana di sini hanya menggunakan 2 metode yaitu def init dan juga def is ideal for sleep, dan dimana def init di sini berlaku menjadi konstruktor yaitu menggunakan parameter self, habis itu nama ruangan, string, dan status tidur bold, dan apabila false begitu. Dan dia menggunakan sama seperti super, habis itu init nama ruangan, self status tidur sama dengan untuk menyimpan nilai status tidur begitu. Dan di sini
def is ideal for sleep, di mana di dalam metode ini dia akan mengasih tahu kita mengenai berapa sih suhu ideal untuk tidur begitu. Dan di dalam kelas kitchen ini juga sama, def estimasi kenaikan suhu. Jadi dia apabila memasak begitu dia akan naik berapa begitu, dan apabila nggak memasak dia akan menghasilkan sensor yang sama aja begitu. Dan di sini saya akan menjelaskan def is ideal for sleep. Jadi di sini menggunakan parameter self yang bertipe bold, dan jadi di sini ada suhu. Dia akan menyimpan self sensor data yaitu berupa list temperatur. Jadi jika suhu lebih besar daripada 30, maka dia akan melemparkan value error, dan dia akan mengeluarkan output yaitu suhu kamar terlalu panas untuk tidur. Dan kelembapan di sini dia menyimpan nilai self sensor data berupa humidity, dan dia akan mereturn self status tidur and 20, jadi suhunya 20 hingga 28 and 40 sampai 70 begitu. Itu yang idealnya, untuk idealnya begitu. Dan di sini juga saya menggunakan iterator, di mana di dalam iterator itu kita wajib memiliki dua metode yaitu def iter dan juga def next. Jadi itu dua metode yang paling yang wajib ada di dalam iterator begitu. Dan dimana iterator ini untuk menghasilkan ringkasan statistik dari riwayat data sensor begitu. Dan dimana di dalamnya kita memiliki 4 metode yaitu def init, def iter, def next, dan juga def ringkasan. Dimana di dalam def init di sini dia berlaku menjadi konstruktor, dan self di sini dia parameter, dan juga ada data riwayat dan juga list, yaitu dix juga. Di sini juga saya menggunakan dix ini juga. Dan self data dia menyimpan nilai dari data riwayat dan self index, dan dimana self index ini dia memulai angka awal yaitu 0 begitu. Dan di sini ada def iter, di mana def iter ini yaitu untuk mempresentasikan sebuah iterator itu sendiri dan menggunakan parameter self begitu. Dan di mana di dalam metode def next ini jadi dia itu untuk melanjutkan program begitu, untuk melanjutkan program yang berikutnya begitu. Dan di sini juga ada def ringkasan, di mana def ringkasan di sini untuk menghasilkan ringkasan suhu dan kelembapan. Jadi dia akan menghasilkan suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata, dan juga dia akan menghasilkan suatu kelembapan sama saja yaitu yang tertinggi, yang terendah, dan juga yang rata-rata begitu. Jadi di sini ada if not self data. Jadi jika tidak self data, maka dia akan, jadi jika self data ini tidak ada, maka dia akan mereturn tidak ada data riwayat begitu. Dan juga di sini ada suhu, dia akan suhu di sini dia akan menyimpan nilai dari D temperatur for D in self data, dan juga kelembapan ini sama aja, dia akan menyimpan nilai dari D humidity for D in self data, dan dia akan mereturn yaitu suhu tertinggi dengan round max suhu, dan dia akan, jadi round ini dia akan membulatkan nilai desimal itu. Dan juga di sini ada suhu terendah, dan di sini ada suhu rata-rata, kelembapan tertinggi, kelembapan terendah, dan juga kelembapan rata-rata
Maka jadi def ringkasan itu dia akan mereturn sebuah suhu tertinggi, suhu terendah, suhu rata-rata, kelembapan tertinggi, kelembapan terendah, dan juga kelembapan rata-rata. Dan begitulah penjelasan salah satu mengenai implementasi mengenai OOP dan juga inheritance, dan juga implementasi dari generator dan juga iterator. Dan kita akan lanjut ke dalam file main npm.py, dan dimana di sini dari folder sensor dan file sensor dia akan mengimport room, kitchen, dan bedroom. Dan di sini juga dia sama, dia dari folder sensor ke file sensor dia akan mengimport riwayat iterator begitu. Dan dimana di kode awal saya ini dia akan menampilkan def tampilan menu, yaitu pilihan-pilihan dari pilihan 7 hingga pilihan akhir, pilihan 1 hingga pilihan 7 sampai pilihan akhir. Jadi dia akan pilihan 1 itu dia akan mengeprint tambah ruangan, dan print kedua dia akan tampilkan data semua ruangan, dan tampilan ketiga yaitu tampilkan riwayat data 1 jam terakhir, dan yang keempat yaitu simpan riwayat ke file, dan juga yang kelima yaitu baca riwayat dari file, dan yang keenam yaitu cari ruangan dengan suhu tertentu, dan yang ketujuh yaitu keluar dari program tersebut. Dan setelah itu saya def main dan while true tampilkan menu. Nah, jadi dimana di sini dia disuruh memilih dan dimana di sini dia suruh memilih dari angka 1 hingga 7, dan apabila dia false maka dia akan mengaccept value error, dan dia akan mengeprint dan dia akan mengeluarkan output yaitu input tidak valid, dan kita disuruh memasukkan lagi angka 1 hingga 7 sampai itu benar, dan dia akan melanjutkan yaitu ke pilihan 1. Apabila kita memasukkan pilihan 1 maka dia nama ruangan sama dengan input, dan dia akan muncul outputnya yaitu masukkan nama ruangan yaitu strip, dan jika dia tidak memasukkan nama ruangan maka dia akan mengeprint ruangan tidak boleh kosong begitu, dan dia akan melanjutkan jadi nama ruangan, nama for R in daftar ruangan dia jadi apabila kita sudah memasukkan nama ruangan dan kita menambahkan nama ruangan yang sama, maka dia akan mengeprint ruangan sudah ada begitu, dan dia akan melanjutkannya apabila kita sudah benar memasukkan nama ruangannya, dan kita di sini disuruh memilih tipe ruangan yaitu 1 umum, 2 dapur, dan 3 kamar mandi. Dan di sini juga saya menggunakan exception handling. Dari awal sini saya juga sudah menggunakan exception handling, dan dimana di sini ada try terus jadi pertama-tama dia ada type in habis itu input yaitu kita suruh pilih apabila kita pilih 1 yaitu umum, jadi dia akan langsung memasukkan nama ruangan yang sudah ada begitu. Dan apabila kita pilih 2 yaitu dapur, maka dia akan menampilkan output lagi yaitu aktifkan mode memasak yes or no, dan kita di sini bisa memilih yes. Terus di sini dia akan
mengeluarkan lagi, yaitu daftar ruangan, append kitchen, name sama dengan cooking begitu. Dan apabila kita pilih yang ketiga yaitu tidur, dia akan mengeluarkan output lagi, yaitu aktifkan mode tidur, yes or no, dan yes. Jadi apabila kita yes, maka dia akan menyimpan daftar ruangan, append, bedroom, nama, tidur begitu. Dan apabila kita no, dia akan lanjut sama seperti yang ada di satu begitu. Dan jadi apabila kita salah memasukkannya, maka dia akan mengeprint dan akan mengeluarkan output, yaitu tipe ruangan tidak valid, dan dia akan melanjutkannya. Dan apabila berhasil, maka dia akan menampilkan ruangan berhasil ditambahkan. Jadi di dalam pilihan satu ini kita disuruh memasukkan nama ruangan, habis itu kita pilih tipe ruangannya itu berupa umum, dapur, apa, kamar tidur begitu. Dan apabila kita sudah memasukkannya, maka dia akan mengeprint ruangan berhasil ditambahkan. Dan apabila kita salah memasukkannya, maka dia akan mengeluarkan output tipe ruangan tidak valid begitu. Dan apabila kita di sini di pilihan 1 hingga 7 kita salah memasukkan angka, maka dia akan menampilkan except value error. Jadi dia akan memberhentikan suatu program supaya tidak terjadinya crash. Maka dia akan mengeprint dan akan mengeluarkan output input tipe ruangan tidak valid, dan dia akan berhenti begitu. Dan pilihan kedua, pilihan kedua ini kita disuruh menampilkan data semua ruangan begitu. Jadi if not daftar ruangan, jika daftar ruangan tidak ada begitu, dia akan mengeprint belum ada ruangan begitu. Jadi apabila kita belum memasukkan ruangan dan kita ingin mengeceknya menggunakan angka 2, maka dia akan menampilkan output belum ada ruangan begitu. Maka dia akan berikutnya, yaitu dan apabila dia sudah ada, maka dia akan mengeprint data suhu dan kelembapan, dan dia akan ngeprint lagi. Dan habis itu untuk ruangan di dalam daftar ruangan jadi dia akan mengeprint ruangan get info. Jadi waktu ruangan sensor timestamp start time, dia akan menampilkan waktu, yaitu berupa year, month, day, hours, minutes, dan second begitu. Dan setelah itu dia akan mengeprint lagi, dicatat pada waktu gitu. Dan if instansi ruangan kitchen, dan setelah itu dia akan mengeprint lagi status masaknya aktif apa tidak. Apabila aktif, jadi dia akan mengeprint lagi, yaitu saat memasak. Dan setelah itu dia akan mengeprint estimasi kenaikan suhu, dan apabila memasak berapa suhunya naik begitu. Dan di sini sama saja. Jadi di instansi ruangan bedroom, jadi ideal untuk tidur itu berapa begitu. Jadi ideal di sini menyimpan ruang is ideal for sleep, dan status ideal. Jika ideal, apabila tidak, maka dia tidak ideal begitu. Dan setelah itu dia print, maka dia akan menghasilkan kondisi tidur dengan status ideal atau tidaknya begitu. Dan apabila kita salah memasukkan ruangan, maka dia akan accept value error as error. Jadi dia akan ngeprint
dan akan mengeluarkan peringatan error begitu. Dan di dalam pilihan ketiga ini, di mana di dalam pilihan ketiga ini kita disuruh tampilkan riwayat data 1 jam terakhir. Jadi di dalam pilihan 3 ini kita mengeprint dan akan keluar output yaitu riwayat data sensor interval 5 detik dan for ruangan in daftar ruangan. Untuk ruangan di dalam daftar ruangan dia akan mengeprint riwayat untuk ruangan nama ruangan dan dia try data riwayat sama dengan list ya. Jadi data riwayat ini dia akan menyimpan list ruangan sensor, generate riwayat, jumlah data 5 dan jumlah datanya 5 dan interval detiknya juga 5 gitu. Jadi dia akan mengulang datanya selama 5 kali dan dalam waktu 5 detik sekali begitu. Ya di sini ruangan .sensor.history, di sini dia menyimpan nilai data riwayat. Jadi di sini ada for entry in data riwayat. Jadi waktu menyimpan nilai entry ke dalam sebuah list timestamp start time yaitu horse minute second. Jadi di sini suhu di sini yaitu round, entry, temperatur dan juga home, round, entry dan humidity begitu. Dan dia akan mengeprint waktu, habis itu suhu dengan berapa Celsius, kelembapan dengan berapa derajat begitu. Dan iterator di sini menyimpan nilai dari riwayat iterator atau data riwayat ringkasan. Di sini menyimpan iterator dan ringkasan begitu. Dia print ringkasan. Jadi di sini dia untuk menyimpan dan mengeprint data riwayat begitu. Dan di sini ada accept yaitu untuk peringatan dan pilihan keempat. Dan di mana di dalam pilihan keempat ini kita disuruh menyimpan sebuah riwayat, menyimpan riwayat ke file. Jadi di mana ada rumusnya, di sini ada W, ada R, di mana W ini dia write dan di mana W itu apabila kita belum ada filenya maka dia akan membuatkannya dan dia akan mengisinya begitu. Dan apabila kita sudah ada filenya dan sudah ada isinya maka dia akan menghapus isinya dan dia akan mengganti dengan yang baru begitu. Jadi with open data riwayat txt W, jadi W ini dia suruh membuat gitu atau menyimpan ke dalam file. Jadi di mana di sini nih dia menyimpan riwayat yang ada di dalam sensor begitu dalam rentan dalam jumlah data 5 kali dan interval detik yaitu 5 detik sekali. Dan di sini for entry in data riwayat di mana dia akan juga mengeprint waktunya, suhu, humidity dan juga di sini dia file word dan dia akan membacanya yaitu waktu, suhu, kelembapan begitu. Dan apabila berhasil maka dia akan mengeprint dan dia akan mengeluarkan output seperti ini yaitu riwayat berhasil disimpan ke file. Dan di mana di 5 ini dia hanya untuk membaca file yang telah kita buat tadi dengan menggunakan rumus R write. Jadi di mana di kelima ini dia hanya membaca file yang kita simpan tadi begitu. Dan yang keenam, di mana keenam ini dia disuruh memasukkan atau mencari suhu yang telah kita buat begitu. Jadi kita suruh mencari suhu yang sama dengan
dengan ruangan-ruangan begitu. Dan yang terakhir yaitu pilihan 7, dia untuk keluar dari program dan dia akan mengeprint dan dia akan mengeluarkan output yaitu terima kasih telah menggunakan smart home begitu. Dan di sini untuk menjalankannya. Dan setelah itu saya telah menjelaskan implementasi dari generator dan iterator. Dan yang terakhir yaitu demo program, dan di sini saya akan menjalankan program saya yaitu dengan cara py -m monitoring titik main 2478/2028. Nah, dimana pada tampilan pertama yaitu pilihan pertama yaitu 1, tambahkan ruangan, 2, tampilkan data semua ruangan, 3, tampilkan riwayat data 1 jam terakhir, dan 4 yaitu simpan riwayat ke file, 5 baca riwayat dari file, 6 cari ruangan dengan suhu tertentu, dan 7 keluar. Dan mari kita coba satu. Di sini saya menggunakan angka dan di sini masukkan nama ruangan. Pertama kita ruang tamu. Dan di sini kita suruh milih tipe. Jadi ruang tamu itu bertipe umum, apa dapur, apa kamar tidur begitu. Jadi ruang tamu itu bertipe umum, kita pilih 1. Dan di sini ruangan berhasil ditambahkan, kita tambahin lagi ruangan, kita masukkan dapur. Dan kita pilih 2 dapur. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan mode memasak dan juga kita boleh mematikannya. Dan coba kita hidupkan mode memasak, yes. Ruangan berhasil ditambahkan, kita satu lagi, kita buat kamar tidur. Dan kita pilih 3, aktifkan mode tidur, yes, kita aktifkan mode tidur. Dan ruangan berhasil ditambahkan dan kita akan pilih pilihan kedua yaitu tampilkan data semua ruangan, 2. Nah, di sini dia sudah memiliki sensornya masing-masing di setiap ruangan, dan apabila kita umum dia hanya ruang tamu dan dia akan menampilkan tahun, jamnya saja, tahun, hari, sama waktunya. Jadi suhu di dalam ruang tamu yaitu 21,66 Celcius, kelembapannya 30,9% begitu. Dan dimana di dapur yaitu suhu awalnya yaitu 22,86 Celcius, kelembapannya 41,86%. Dan pas dia memasak dia naik jadi 25,86 Celcius begitu. Dan di sini kamar tidur, sensor kamar tidur di sini suhunya 23,24 Celcius, kelembapannya 50,62% dengan kondisi ideal. Dan 3, kita akan menampilkan riwayat data 1 jam terakhir. Kita akan menunggu di sini riwayat untuk ruang tamunya. Begitu. Di sini nunggunya kita agak lama. Dan di sini udah muncul riwayat untuk ruang tamu. Dan kita di sini akan menunggu riwayat untuk dapur dan juga riwayat untuk kamar tidur begitu. Jadi dimana di riwayat untuk tamu ini dapat kita lihat ringkasannya. Suhu tertingginya itu 25, suhu terendahnya itu 18, suhu rata-ratanya itu 22, dan kelembapan tertingginya itu 67,
yang terendahnya itu 42 dan rata-ratanya itu 57. Itu ringkasan dari riwayat untuk ruang tamu begitu. Dan di sini ada riwayat dapur juga. Jadi riwayat dapur di sini yang paling tinggi yaitu 26 Celcius. Habis itu suhu terendahnya 21, suhu rata-ratanya 23. Habis itu kelembapan tertingginya yaitu 61, kelembapan terendahnya itu 42, kelembapan rata-ratanya itu yaitu 52. Dan di sini juga ada kamar tidur dengan hasil ringkasan suhu tertinggi, suhu terendah, suhu rata-rata, kelembapan tertinggi, kelembapan terendah, dan juga kelembapan rata-rata. Begitu. Dan setelah itu kita akan memilih angka 4, di mana angka 4 ini kita akan menyimpan riwayat ke file. Jadi kita akan menunggu sampai filenya kebuat begitu. Di sini saya nunggunya agak lama. Nah, dan dimana di sini riwayat berhasil disimpan ke file, dan kita akan mencari dan kita akan membaca riwayat dari file. Nah, di sini dapat kita lihat ini kita membaca isi dari riwayat yang kita simpan tadi. Ada ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan setelah itu kita ke 6 untuk mencari ruangan dengan suhu tertentu. Kita cari 24, dan di sini pencarian ruangan berdasarkan suhu. Nah, jadi di sini tidak ada suhu dengan nilai 24 begitu. Coba kita cari lagi 6, 22, dan di sini juga sama, pencarian ruangan berdasarkan suhu, tidak ada ruangan dengan suhu tertentu. Jadi begitulah program yang telah kita buat dari lab season 3 hingga lab season 7. Dan yang terakhir 7 yaitu untuk keluar. Dan di sini dia mengeluarkan terima kasih telah menggunakan smart home. Dan yang terakhir yaitu refleksi singkat. Jadi di sini saya ingin meminta maaf atas banyaknya kesalahan dalam program saya, terutama saya belum memasukkan tentang lambda di dalam kode saya, dan juga saya ingin meminta maaf atas ketidakjelasan saya dalam menjelaskan kode-kode saya tadi. Dan di sini saya ingin berterima kasih juga kepada dosen mata kuliah program jaringan yang telah mengajarkan saya tentang caranya membuat suatu program. Ini adalah suatu belajar yang baru bagi saya. Jadi saya akan terus berusaha untuk mencapai keinginan supaya saya bisa membuat program dengan sendirinya tanpa bantuan GPT. Begitu. Jadi selama saya membuat project ini,
saya masih meminta bantuan kepada GPT, dan saya masih banyak kekurangannya. Jadi saya ingin terus berkembang dan belajar supaya saya tidak menggunakan GPT lagi, begitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.